Di awal film, kita akan melihat seorang pria bernama Victor yang tengah mengendarai mobilnya ke sebuah rumah dengan banyak penjaga. Razones para hacer lo que hizo. Sesampainya di dalam rumah, Victor langsung disambut oleh pemilik rumah yang merupakan seorang gembong narkoboy bernama Javier. Dalam pertemuan tersebut, diketahui bahwa Victor adalah seorang pembunuh profesional yang siap mengeksekusi targetnya dengan harga yang sesuai. Javier sendiri mengundang Victor karena ia ingin menyewa jasa Victor untuk membunuh seseorang, yaitu Guzman. Sempat terjadi ketegangan antara Javier dan Victor karena salah satu anak buah Javier mempersiapkan senjatanya yang berujung pada kematian anak buah Javier. Melihat kematian si anak buah, dua wanita di rumah Javier yaitu Sarai dan Lydia segera pergi ke kamar untuk mengambil pistol. Sarai mengajak Lydia untuk kabur bersamanya, namun Lydia yang ketakutan tak berani melakukan hal itu. Di sisi lain, Javier yang melihat kemampuan Victor sebagai pembunuh profesional sangat terkesan dan akhirnya menerima tawaran dari Victor untuk membayar jasanya dengan harga $3,5 juta atau setara 55 miliar rupiah. Sekeluarnya dari rumah Javier, Victor dikejutkan dengan kemunculan Sarai yang bersembunyi di jok belakang mobilnya. Ia menodongkan pistol ke arah Victor dan memintanya untuk mengemudi secepatnya keluar dari rumah Victor. Di tengah perjalanan, Sarai lalu menceritakan mengenai jati dirinya yang sudah diculik oleh Javier sejak ia berusia 14 tahun. Sarai meminta bantuan Victor agar mau membawanya keluar dari perbatasan negara. Namun, Victor menolak karena ia tak mau ikut campur dengan hal yang bukan urusannya. Masih belum menyerah, Sarai mencoba untuk membujuk Victor agar mau membantunya dengan mengatakan jika Javier kemungkinan besar tak akan membayar Victor setelah misinya dipenuhi dan untuk menggunakannya sebagai jaminan. Sementara itu, kaburnya Sarai akhirnya diketahui oleh adik Javier yaitu Izel. Kepergian Sarai ini segera dilaporkan oleh sang adik kepada sang kakak yang sedang bersantai di kolam renang. Kembali pada Sarai, saat ia sedang lengah, Victor memukulnya dan membuatnya pingsan. Keesokan paginya, Sarai tersadar dan menemukan dirinya sedang berada di bak mandi, kamar hotel dalam kondisi tangan dan kakinya terikat. Tiba-tiba, Victor masuk ke dalam kamar mandi sambil memegang sebuah pisau. Merasa ketakutan, Sarai memohon agar Victor tak membunuhnya. Namun, tanpa diduga, Victor malah memotong tali yang mengikat kaki Sarai dan memintanya untuk tidak keluar dari kamar hotel sembari meninggalkannya di kamar mandi. Rupanya, di kamar hotel, Izel dan anak buah Javier sudah menunggu Victor. Di sini, Izel bertanya kepada Victor mengenai Sarai dan memintanya untuk menyerahkannya sambil mengancamnya dengan anak buahnya. Victor yang tidak suka dengan tingkah laku Izel, tanpa basa-basi segera menembak matoi kedua anak buah Javier. Aksi baku tembak pun terjadi antara Victor dengan beberapa anak buah Javier yang berada di luar kamar hotel. Setelah menghabisi anak buah Javier, Victor lalu bertanya pada Izel mengenai tujuan Javier membayarnya karena ia merasa aneh mengapa anak buah Javier malah mau menghabisinya. Padahal ia bekerja untuk membunuh Guzman yang diinginkan oleh si Javier. Izel pun akhirnya angkat bicara dan menjelaskan jika kakaknya memang dari awal tidak ada niatan untuk membayarnya. Mengetahui hal tersebut, Victor akhirnya berencana untuk menggunakan Sarai sebagai jaminan supaya Javier tetap membayarnya setelah ia melaksanakan tugas membunuh Guzman. Mendengar tawaran Victor, Izel awalnya tidak peduli dan malah mencoba mengintimidasinya. Namun, Victor sama sekali tak takut dengan intimidasi Izel dan menembak salah satu kakinya sebagai peringatan. Setelah itu, ia memanggil Sarai keluar dari kamar mandi dan menyuruhnya untuk mengikat tangan Izel di sebuah kursi. Victor dan Sarai pun pergi dari kamar hotel dan makan di sebuah rumah makan. Di sana, Sarai makan roti dengan lahap dan bertanya mengenai nama dan asal-usul dari si Victor. Di sini akhirnya diketahui jika Victor berasal dari Kuba, di mana ia memiliki seorang adik laki-laki serta ibu berkebangsaan Kuba dan ayah berkebangsaan Meksiko. Tak hanya itu, Victor juga memberitahu jika ayahnya adalah korban pembunuhan pertamanya. Setelah mengobrol, Victor mengikuti Sarai yang ingin buang air kecil. Tak lama kemudian, di rumah makan muncul dua orang pria yang sangat mencurigakan.
Victor yang mengetahui akan hal itu kembali ke ruang makan sembari mempersiapkan pistol dan mengeksekusi keduanya. Sarah yang keluar dari toilet kaget melihat dua mayat bersimbah sirup kurnia. Namun Victor dengan cepat memberitahu jika kedua orang itu adalah pemburu bayaran yang sedang mencari jejak Sarai. Victor sendiri memberikan mobilnya kepada pemilik restoran untuk menutupi jejaknya dengan Sarai. Tanpa menunggu lama, keduanya lalu segera cabut dari rumah makan menggunakan truk yang digunakan oleh kedua pemburu bayaran tersebut. Malam hari pun tiba, dan Sarai serta Victor kini menginap di sebuah hotel dengan kamar yang cukup besar. Di dalam kamar hotel, Sarai lalu mandi untuk membersihkan dirinya. Sementara itu, Victor menghubungi agennya, yaitu Nicholas menggunakan laptop. Agen Victor lalu memintanya untuk menjelaskan mengenai keputusannya membawa Sarai karena itu bukan bagian dari kontrak. Victor lalu menjelaskan kondisinya untuk saat ini, mulai dari kontrak baru yang ditawarkan oleh Jafir untuk membunuh Gusman serta putri Gusman yang rupanya selama ini disekap oleh Jafir di dalam rumahnya. Ia lalu bertanya pada Nicholas mengenai perintah baru yang harus ia kerjakan dengan adanya informasi ini. Nicholas memberitahu Victor jika saat ini atasannya masih menunggu kontak dan perintah baru untuk si Victor. Victor lalu berencana untuk menukarkan Sarai dengan putri Gusman jika ia tak memiliki cara lain. Setelah itu, Nicholas juga memberikan rekaman video di mana teman Sarai yaitu Lydia yang sedang disiksa oleh Jafir. Melihat itu, Victor segera mematikan laptop karena ia tak ingin Sarai mengetahui Lydia saat ini sedang dalam bahaya. Sekeluarnya dari kamar mandi, Victor segera mengikat tangan Sarai sebelum ia beristirahat meninggalkan Sarai di kasur dengan tangan terikat. Keesokan paginya, Victor dikejutkan dengan Sarai yang sudah lepas dari ikatan dan mendodongkan pistol ke dirinya sambil bertanya mengenai password laptop miliknya. Setelah membuka laptop, ia akhirnya melihat video penyiksaan Jafir dan Izel terhadap Lydia. Tak lama kemudian, saat Sarai tertidur, Victor mendapatkan panggilan telepon dari Jafir. Ia meminta Victor untuk menyelesaikan misinya membunuh Gusman, namun dengan tambahan uang $1 juta jika ia mau membunuh Sarai. Mendengar tawaran Jafir, Victor mencoba untuk bernegosiasi, di mana ia akan menukarkan putri Gusman dan Lydia dengan Sarai. Nah, dari negosiasi ini, Jafir berhasil menembak rencana Victor, di mana ia ternyata mendapatkan kontrak juga dari Gusman, yaitu untuk membebaskan putrinya. Karena itu, ia bisa mendapatkan dua kontrak dengan membebaskan putri Gusman dan mendapatkan uang darinya, lalu membunuh Gusman dan mendapatkan uang dari Jafir. Setelah Sarai terbangun, Victor lalu mengajaknya pergi menemui Jafir. Sesampainya di TKP, Victor menjelaskan pada Sarai jika saat ini Jafir meminta ia untuk membunuhnya dengan imbalan $1 juta. Mendengar hal itu, Sarai pun cukup terkejut karena selama ini Jafir selalu memperlakukannya sebagai wanita favoritnya dan selalu membawanya kemanapun ia pergi berbisnis. Penjelasan Sarai membuat Victor sadar akan alasan Jafir memintanya untuk membunuh Sarai. Alasannya adalah karena Sarai terlalu banyak tahu mengenai apapun yang dilakukan Jafir, terutama bisnis narkoboynya. Ingin melenyapkan Sarai yang bisa dijadikan bukti hidup untuk membuktikan semua kejahatan yang telah ia dan organisasinya lakukan. Nah, Sarai lalu bertanya, apakah Victor akan membunuhnya setelah mengetahui akan hal tersebut? Namun Victor berkata, jika ia tak akan membunuh orang yang tak bersalah. Tak lama kemudian, agen Victor yaitu Nicholas datang dan Victor menyerahkan Sarai kepadanya untuk dijaga. Dalam proses pertukaran antara Sarai dan Lydia dan putri Gusman yang bernama Cordelia, di dalam gudang, Izel serta anak buah Jafir datang untuk melakukan pertukaran. Nah, seakan terjadi pertukaran antara Lydia dan Cordelia dengan Sarai, Victor langsung menembak mati anak buah Jafir yang membawa kedua wanita itu dan menjadikannya sebagai tameng. Aksi baku tembak antara Victor melawan anak buah Jafir pun terjadi dengan begitu sengit. Dalam aksi baku tembak itu, Nicholas yang berada di dalam mobil lalu turut serta membantu Victor untuk menembaki anak buah Jafir. Kerjasama antara Victor dan Nicholas berhasil membantai semua anak buah Jafir yang ada di sana. Sayangnya,
Izel yang masih sadar berhasil menembak mati si Lydia sebelum akhirnya ia juga tewas ditembak oleh Victor. Setelah menghabisi semua anak buah, Jafir dan Izel, Cordelia, Lydia, Victor, dan Nicholas pergi ke sebuah gudang pesawat. Dalam perjalanan, Nicholas mempertanyakan keputusan Victor yang membunuh anak buah Jafir dan Izel. Karena itu, akan membuat polisi mereka di organisasi Ordo Vanguard menjadi di dalam masalah. Di sisi lain, Victor meminta Nicholas untuk berkata jika anak buah Jafir dululah yang memulai baku tembak. Sesampainya di gudang pesawat, Victor dan Nicholas berpisah, di mana Victor bersama dengan Sarai menaiki pesawat yang telah disiapkan. Sementara itu, Jafir yang menemukan adiknya meninggoy, akhirnya membakar jenazah adiknya sambil berencana untuk membalaskan dendam terhadap Victor. Keesokan paginya, Sarai dan Victor sampai ke lokasi. Mereka selanjutnya dan menetap di rumah teman Victor, yaitu Samantha. Di sini, Victor juga memberikan identitas baru kepada Sarai untuk menjaganya tetap aman. Saat mandi, Sarai mulai teringat akan penyiksaan serta kejadian tewasnya Lydia yang membuatnya mendapatkan trauma. Sementara itu, Victor berbicara dengan teman lamanya, yaitu Samantha, yang bertanya mengenai apa tujuan Victor selanjutnya dengan Sarai. Malam harinya, Victor menemui Sarai terlebih dahulu. Sarai lalu bertanya, apakah Victor akan kembali? Namun ia tak mengiyakannya. Victor juga menjelaskan jika ia akan membunuh Jafir. Dan setelah itu Samantha akan bawa Sarai kemanapun ia mau. Sesampainya di pesawat, Victor mendapatkan panggilan dari Nicholas, sehingga ia memutuskan untuk tidak jadi naik ke pesawat. Di sisi lain, Sarai dan Samantha terlibat pembicaraan sambil minum kopi. Tiba-tiba muncul Jafir dan anak buahnya. Mengetahui hal itu, Samantha langsung menyembunyikan Sarai di tempat persembunyian. Setelah bersembunyi, Jafir masuk ke rumah dan langsung menembak Samantha. Ia lalu berteriak dan memaksa Sarai untuk keluar. Jika tidak, ia akan menembak Samantha sampai meninggoy. Melihat Samantha ditembak melalui monitor kamera pengawas, Sarai akhirnya memutuskan untuk keluar dari persembunyian dan bertemu dengan Jafir. Di saat yang sama, Victor datang kembali ke rumah Samantha dan segera menghabisi anak buah Jafir. Sarai yang melihat Jafir telah menghabisi Samantha, dia pun geram dan akhirnya memutuskan untuk membunuh Jafir menggunakan pistol. Victor sampai ke dalam rumah dan melihat Samantha telah meninggoy serta Jafir yang sudah terbunuh oleh Sarai. Melihat itu, ia pun berusaha untuk menenangkan Sarai dan segera membawanya pergi. Adegan berpindah ke sebuah gereja yang sudah rusak, di mana tempat ini adalah tempat di mana Victor dibesarkan. Di sana, Victor terlihat berdiri menunggu Nicholas. Victor lalu bercerita dan menuduh jika selama ini Nicholas yang mengkhianatinya, karena hanya ia dan Samantha saja yang tahu tempat persembunyian dirinya dan Sarai. Keduanya lalu terlibat pertikaian karena Nicholas merasa tak mengkhianati Victor. Nicholas lalu menuduh Sarai lah yang membuat Jafir bisa mengetahui lokasi mereka saat ini. Mendengar itu, Victor lalu mulai memeriksa tubuh Sarai serta mendetail satu persatu untuk mencari ada atau tidaknya alat pelacak di tubuh Sarai. Setelah mengerayangi tubuh Sarai, ia berhasil menemukan sebuah alat pelacak yang ia tancapkan di bawah tengkul leher Sarai. Victor lalu memberikan alat pelacak itu pada Nicholas untuk diperiksanya. Nah, setelah itu, keduanya pergi ke rumah Victor. Di dalam rumah, Sarai meminta pada Victor agar mau menerimanya tinggal bersamanya. Bahkan, ia meminta agar Victor mau melatihnya supaya ia bisa menjadi assassin profesional seperti dirinya. Nah, permintaan ini sendiri ditolak mentah-mentah oleh Victor karena ia mau Sarai memulai hidup baru dan tidak membunuh orang seperti dirinya. Malam harinya, Sarai masuk ke dalam kamar Victor dan keduanya pun melakukan mantap-mantap. Di tengah malam, Sarai sempat terbangun dan mencoba bermain piano. Victor yang mengetahui kekasihnya itu telah terbangun, lalu melihatnya bermain piano dan merasa cukup terkesan dengan kemampuannya. Sampai akhirnya keduanya pun tidur bersama kembali. Pagi harinya, Victor dan Sarai pergi menggunakan pesawat untuk melaksanakan misi mereka selanjutnya. Pada misi kali ini,
Sarai sendiri mendapatkan identitas baru yaitu Isabel. Misi mereka kali ini sendiri adalah untuk menghabisi seseorang bernama Arthur yang sedang mengadakan pesta di sebuah kapal pesiar besar. Sesampainya di kapal pesiar, tempat pesta diadakan, Sarai dan Victor yang sengaja bermesraan untuk mencari perhatian, usaha mereka membuahkan hasil karena Arthur tertarik untuk berbicara dengan keduanya. Tanpa membuang waktu, keduanya lalu mengobrol bersama dengan Arthur dan ia mengajak mereka untuk ikut ke ruangannya di mana mereka bisa berbicara secara private. Sebelum memasuki ruangan, penjaga mencoba untuk memeriksa Victor dan juga Sarai. Proses pemeriksaan berjalan lancar dan keduanya dibolehkan untuk masuk. Di dalam ruangan, Arthur menjamu Victor dan Sarai dengan segelas wine. Di sini, Arthur tiba-tiba memberikan permintaan pada Victor melakukan mantap-mantap dengan Sarai bergantian dengannya, di mana ia akan meminta mahal untuk semua itu. Sarai sendiri awalnya ragu-ragu menerima dari tawaran Arthur, namun Victor memerintahkannya untuk melaksanakan perintahnya. Keduanya pun bermesraan di depan Arthur. Arthur yang mulai menawarkannya untuk membawa istrinya ke ruangan itu. Victor menerima tawaran itu dan Arthur segera masuk ke kamarnya untuk mencari istrinya. Nah, tepat saat Arthur keluar dari ruangan, Victor segera memanfaatkan kesempatan itu untuk ikut masuk ke kamar. Tanpa menyia-nyiakan banyak waktu, Victor menyuruh Sarai untuk mencari pistol dan amplop di laci kamar. Victor lalu meminta Sarai untuk membacakan surat yang berada di amplop tersebut. Dalam amplop itu sendiri, ternyata adalah sebuah surat yang ditulis oleh istri Arthur, di mana isinya menyatakan dirinya sudah tak mau hidup bersama dengan Arthur yang membuat malu dirinya serta anak-anaknya. Setelah membaca surat, Sarai lalu mengambil kartu memori di dalam amplop itu dan memberikannya kepada Victor. Ia lalu mengancam Arthur jika semua data mengenai pelanggaran, rekening bank, serta video-video tak senonoh yang dibuat oleh istri Arthur akan diberikan kepada FBI jika ia tak melaporkan mengenai kematian istrinya akibat bundir. Setelah itu, Victor pun mengakhiri hidup istri Arthur, mengakhiri penderitaannya. Setelah membunuh istri Arthur, Victor dan Sarai meninggalkan lokasi dan kembali ke hotel. Di dalam hotel, Sarai bertanya, mengapa Victor membunuh istri Arthur? Victor menjawab, jika orang yang menginginkan kematian istri Arthur tidak lain adalah dirinya sendiri. Rupanya, sang istri sudah tak kuat hidup bersama dengan Arthur yang telah melakukan banyak dosa, seperti pemerkosaan, pembunuhan, dan masih banyak lagi. Sang istri yang ingin bertobat dan mengakhiri semuanya malah dibuat kecanduan barang haram, sehingga ia menjadi lumpuh dan tak berdaya. Sarai lalu menggoda Victor, dan mereka pun kembali bermesraan dan melakukan mantap-mantap merayakan kesuksesan dari misi mereka kali ini. Nah, keesokan paginya, Nicholas mengontak Victor dan memberikan ia misi baru yang diberikan oleh organisasi Ordo Vonega. Misi kali ini sendiri kebetulan berada di kota yang sama tempat ia dan Sarai sedang menetap bersama. Akan tetapi, misi kali ini harus dilaksanakan pada jam 9 atau 1 jam dari saat mereka berbicara sekarang. Tanpa membuang waktu, Victor pergi meninggalkan Sarai yang masih tertidur lelap. Sesampainya di lokasi, Victor menunggu sampai jam 10, namun misi juga belum berjalan. Merasa ada yang tak beres, ia segera tancap gas untuk kembali ke hotel menemui Sarai. Nah, di dalam hotel, Sarai terbangun karena ketukan dari pintu hotel. Ia pun membukakan pintu dan rupanya orang yang mengetuk pintu itu tak lain adalah Nicholas. Ia lalu meminta Sarai untuk bersiap karena Victor telah menunggu di bandara. Saat Sarai lengah, Nicholas mencabut pistolnya dan menodongkannya ke kepala Sarai. Sarai yang terkejut mencoba untuk menenangkan Nicholas. Namun Nicholas sepertinya sudah yakin untuk melenyapkan Sarai karena khawatir Victor akan menjadi target berikutnya dari Ordo Vonnegut. Tetapi Victor datang tepat waktu dan menjatuhkan Nicholas. Keduanya pun berkelahi. Duel tangan kosong antara keduanya sendiri sempat sangat imbang. Namun akhirnya Victor lebih berpengalaman sebagai pembunuh dan dia berhasil mengalahkan Nicholas dan mengamankan pistolnya. Nah, sayangnya, Sarai rupanya sudah tertembak oleh pistol Nicholas di bagian perut. Sebelum Victor menjatuhkan Nicholas ke lantai, Sarai sendiri meminta Victor supaya tak menembak Nicholas. Melihat kekasihnya dalam kondisi hidup dan mati, Victor langsung membawanya menggunakan mobil ke rumah sakit. Beruntung, Sarai berhasil selamat
dan kini dirawat di rumah sakit. Saat ia terbangun, Victor telah datang mengunjunginya. Victor sendiri datang dengan sebuah amplop yang berisikan dokumen-dokumen mengenai data diri yang baru untuk Sarai, di mana nantinya ia bisa hidup tenang dan terbebas dari masa lalunya yang penuh dengan kegelapan. Mendengar itu, Sarai bertanya apakah Victor akan pergi meninggalkan dirinya. Victor yang tak memberikan janji palsu mengiyakan pertanyaan tersebut. Keduanya pun berpisah, di mana Sarai hanya bisa memandangi Victor yang berjalan pergi meninggalkan ruangan tempat ia dirawat saat ini. Singkat cerita, 1 tahun telah berlalu, dan Sarai kini telah hidup menggunakan identitas barunya. Ia lalu berterima kasih pada Victor yang memberikannya kesempatan baru, dan kini ia pun menjalani kehidupan barunya sebagai Isabel. Dengan identitas baru tersebut, Sarai pergi ke sebuah restoran untuk menjalankan misinya, dan kisah pada film ini pun berakhir.